Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelita Aliara Maluku. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin, suatu sistem yang bekerja dengan perantara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin, kelenjar buntu hasil sekresi langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfer beredar dalam jaringan tanpa melalui ductus atau saluran. Hormon. Hormon merupakan bahan yang dihasilkan tubuh oleh organ yang memiliki efek regulatori spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Hormon bertindak sebagai transmitter atau pembawa pesan, dilepaskan ke aliran darah dibawa ke sel atau responsif sel. Diterjemahkan sebagai suatu tindakan untuk mengatur metabolisme dari organ tujuan. Sistem hormon. Yang pertama, bekerja secara spesifik pada organ bagian tubuh atau aktivitas tertentu. Yang kedua, dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit tetapi memiliki pengaruh besar. Yang ketiga, bekerja lambat, tidak spontan seperti syaraf. Yang keempat, tidak dihasilkan setiap waktu, diproduksi hanya apabila diperlukan. Kelenjar endokrin. Organ utama dalam sistem endokrin dibagi menjadi 10 kelenjar. Yang pertama, hipotalamus, yang kedua, kelenjar hipofise, yang ketiga, kelenjar pineal, yang keempat, kelenjar tiroid, yang kelima, kelenjar thymus, yang keenam, paratiroid, yang ketujuh, suprarenal, yang ke-8, pankreas, yang ke-9, adrenal, dan yang ke-10, testis dan ovarium. Yang pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hipotalamus menghasilkan faktor R atau releasing dan I atau hand-binding yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofise anterior. Dua, kelenjar hipofisis memegang peranan penting dalam mensekresi hormon dari semua organ endokrin, mengatur agar setiap kelenjar endokrin dapat melaksanakan tugas dengan baik. Fungsi hipofisis diatur oleh sistem saraf pusat melalui hipotalamus. Sistem saraf pusat merangsang neuroekskretorik dalam hipotalamus untuk menghasilkan hipofisiastropik hormon, mengatur hipofisis. Ketiga, ada kelenjar paratiroid, menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid. Fungsi kelenjar paratiroid yang pertama, mempercepat absorpsi kalsium dan intestinum. Yang kedua, mengontrol ekspresi kalsium dan fosfor oleh ginjal. Yang ketiga, jika suplai kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi deabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dan darah. Yang berikut adalah kelenjar tiroid. Bahan dasar pembentukan hormon adalah yodium yang diperoleh oleh makanan dan minuman. Jika suplai yodium kurang, maka akan menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau yang disebut dengan gondrong. Fungsi kelenjar tiroid yang pertama, mempengaruhi pertumbuhan dan maturasi jaringan tubuh. Yang kedua, mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Yang ketiga, mengatur penggunaan O2 dan pengeluaran CO2. Yang berikut ada kelenjar thymus, terletak dalam rongga media sternum di belakang OS sternum dan rongga toraks. Pewarna kemerahan terdiri dari dua lobus. Fungsi kelenjar thymus yang pertama, sumber sel yang bersifat imunologis. Yang kedua, mengatur aktivitas kelenjar kelamin. Yang ketiga, mengaktifkan pertumbuhan badan. Pertumbuhan meningkat pada masa bayi sampai remaja dan setelah dewasa pertumbuhan berkurang. Kelenjar suprarenal dibagi menjadi dua lapisan. Yang pertama, lapisan medulla adrenal menghasilkan katekolamin dan
korteks adrenal menghasilkan steroid. Yang pertama kita masuk dengan korteks adrenal. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama zona glomerulosa atau lapisan luar menghasilkan aldosteron atau mineralokortikoid, fungsi meningkatkan ekskresi ion kalium di ginjal, meningkatkan retensi natrium atau Na di kelenjar keringat dan saluran pencernaan. Zona vasikuloid atau lapisan tengah menghasilkan kortikosteroid. Fungsinya yang pertama meningkatkan kegiatan metabolisme, yang kedua meningkatkan sekresi asam lambung, yang ketiga menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, yang keempat menghambat pelepasan histamin dan reaksi alergi. Yang ketiga ada zona retikularis, menghasilkan androgen atau tidak mempunyai efek maskulinisasi yang berarti, dan estrogen atau tidak mempunyai efek feminisasi yang berarti. Medula adrenal berfungsi sebagai bagian dari sistem saraf otonom, menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin, dapat juga melepaskan adrenalin dan noradrenalin. Fungsi yang pertama meningkatkan denyut nadi, yang kedua menambah tekanan darah, yang ketiga mempercepat pernapasan, yang keempat meningkatkan produksi gula di hati. Terhadap kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdomen bagian atas, terbentang horizontal dari duodenum ke lian. Jaringan utama pankreas terdiri dari 2. Yang pertama sel acini menghasilkan enzim pencernaan. Yang kedua pulau Langerhans terdiri dari sel alfa, beta, dan gamma. Pertama ada sel alfa, menghasilkan glukogen yang berfungsi meningkatkan kadar glukosa dan darah dengan cara memobilisasi glukosa, asam lemak, dan asam amino dari tempat cadangan ke dalam darah. Yang kedua ada sel beta, mensekresi insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara meningkatkan simpanan glukosa hati. Yang ketiga ada sel gamma, mensekresi somatostatin yang berpengaruh menekan GH, pengosongan lambung, sekresi asam lambung, dan kontraksi bladder. Testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstisial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel lingging yang menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar ovarium. Ovarium menghasilkan 2 macam hormon. Yang pertama hormon estrogen atau hormon folikuler, dihasilkan oleh folikel tegar. Yang kedua hormon progesteron yaitu corpus luteum. Hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Hormon progesteron berperan dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum, dan ciri kelamin sekunder wanita.